Shalom jemaat diberkati Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya yakin terus dilimpahi kasih karunia Tuhan. Kita punya Allah yang selalu menyertai kita, Dia adalah Allah yang Manuel. Puji nama Tuhan. Saya mulai dengan satu kisah. Ada sepasang suami istri. Si bapak berkata kepada ibunya, "Bu, mau kemana?" Ibunya berkata, "Mau ke dokter mata." Bapaknya terus bertanya, "Matanya kenapa, Bu?" Ibunya berkata, "Nggak tahu nih, tiap buka dompet kok nggak lihat apa-apa." Bapak Ibu Saudara kasih, kisah ini mungkin menjadi satu pengalaman hari-hari ini. Mulai menipis. Bahkan sekarang bukan hanya manusia yang jaga jarak, ternyata uang pun sudah mulai jaga jarak. Tapi saya yakin Tuhan tidak pernah jaga jarak bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, gaya hidup gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Nats firman Tuhan diambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41-47, yaitu bagaimana gaya hidup gereja mula-mula. Saya ingin menyampaikan kepada kita, hari-hari ini kita memperingati penantian Roh Kudus, yang dimana Roh Kudus sudah hadir bagi orang percaya. Roh Kudus adalah penolong yang seringkali dalam istilah Yunani disebut parakletos, yaitu memiliki pengertian seorang pribadi yang mendampingi untuk melakukan karya pertolongan. Jadi parakletos atau Roh Kudus adalah pribadi yang mendampingi dengan tujuan untuk melakukan pertolongan atau menolong. Siapa yang ditolong? Tentunya orang percaya. Kalau kita lihat peran Roh Kudus, yang pertama itu mendampingi untuk menolong dan menguatkan. Jadi Roh Kudus itu dia mendampingi gereja untuk menolong kita, untuk menguatkan kita. Yohanes 14 ayat 16. Roh Kudus mendampingi kita, bahkan dia sebagai pengacara untuk menolong orang percaya. Sehingga ketika iblis coba mengintimidasi kita, ada Roh Kudus yang menolong kita, ia membela kita. Roh Kudus bukan alat yang kita pakai dengan semaunya kita, tapi dia adalah pribadi yang harus kita pasrahkan hidup kita untuk dipimpin olehnya. Bukan kita memakai Roh Kudus, tapi kita yang dipakai Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Ia adalah pribadi yang bersama dengan kita. Ketika kita hidup di penuh Roh Kudus, maka ia akan menolong kita. Yang kedua, membimbing dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu menuntun kita supaya kita mengerti, memahami, dan hidup dalam kebenaran. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita diterangi oleh Roh Kudus, yaitu memberikan iluminasi, pencerahan, sehingga kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan dalam ayat 17, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 17 dan ayat 26, dan demikian juga Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus menginsapkan kita akan dosa dan membimbing kita untuk melakukan kebenaran. Roh Kudus tidak bisa bekerja tanpa kerjasama dari kita. Bagian kita adalah hidup dituntun dan dipimpin Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi. Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk jadi saksi, untuk jadi berkat lewat perkataan dan perbuatan kita, lewat hidup yang dibaharui oleh Roh Kudus. Dan sekarang kita belajar, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana sih ciri-ciri jemaat atau gereja yang dipenuhi Roh Kudus? Tentunya kita belajar dari kisah ini, dari Kisah pasal 2. Yang pertama, mereka hidup dalam persekutuan atau sering disebut koinonia. Persekutuan itu ada dua, seperti salib. Satu vertikal, satu lagi horizontal. Vertikal itu adalah kepada Tuhan, horizontal itu kepada sesama. Koinonia kepada Tuhan itu diwujud nyatakan dengan bertekun dalam pengajaran. Setelah orang-orang percaya itu bertobat, mereka bertekun dalam pengajaran. Tidak cukup hanya percaya kepada Yesus, tidak cukup hanya dibaptis, hanya penyuruh kudus, tapi mereka bertekun dalam pengajaran. Karena kita tahu, kalau orang hanya sekedar percaya kepada Yesus dan tidak bertekun dalam pengajaran, dia tidak akan pernah bisa bertumbuh, bahkan bisa mundur. Makanya tidak heran kita melihat ada orang tiba-tiba hilang dari gereja karena mereka nggak bertumbuh. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang terus belajar. Belajar akan membuat kita mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya untuk kita bertekun dalam pengajaran itu harus mengandung 3 aspek. Yang pertama, kognitif, pengetahuan. Bagaimana kita bisa tahu firman Tuhan kalau kita nggak belajar firman Tuhan? Belajar itu lewat mendengar dan membaca. Mendengar khotbah, membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu
Begitu banyak orang sehari-hari diombang-ambingkan oleh pengajaran. Orang bisa bimbang, orang bisa ragu. Karena apa? Dia tidak punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Penting sekali kita punya pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Masa kini kita dengan mudah dapat mengupload khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta lewat YouTube. Ketika kita tidak memiliki pengetahuan yang benar, kita bisa saja tersesat. Saya ingin katakan, tidak semua khotbah yang enak didengar, tidak semua khotbah yang menarik itu sehat bagi kerohanian kita. Harus ada pengajaran yang sehat yang selalu bersumber dari firman Tuhan. Saya ingin katakan sama seperti makanan. Makanan yang enak dan lezat belum tentu sehat. Saya ulangi, makanan yang enak dan lezat belum tentu sehat. Dan makanan yang sehat belum tentu lezat. Saya ingin katakan, pengajaran juga demikian. Khotbah yang enak didengar, yang menarik, yang dengan segala kecanggihan teknologi, itu belum tentu sehat. Saya tidak katakan bahwa semua khotbah seperti itu tidak sehat, tapi belum tentu sehat. Sama dengan kita tahulah, makanan di restoran itu enak dan lezat, tapi apakah itu semuanya sehat? Belum tentu. Seringkali kita terkecoh untuk makan restoran, memakan karena enak dan lezat, tanpa kita sadari seringkali kita mungkin merasa bosan dengan makanan di rumah yang mungkin hanya biasa saja. Tapi percayalah, saya bisa pastikan makanan yang diolah oleh istri kita pasti mungkin tidak selalu enak, karena mungkin setiap hari kita makan, kita sudah tahu garamnya bagaimana. Tapi yang saya mau katakan, pasti sehat. Karena apa? Pasti lebih higienis, pasti bergizi, pasti kita tahu, pasti makanan itu bergizi, sehat bagi kita. Karena apa? Diolah bukan hanya sekedar untuk dimakan, tapi dengan motivasi, dengan hati yang tulus, hati yang penuh cinta kasih. Demikian juga kebenaran firman Tuhan. Mungkin khotbah-khotbah yang kita dengar di gereja tidak selalu semenarik khotbah yang kita dengar di luar. Tapi percayalah, ketika diolah di gereja lokal kita, diolah dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang, ini akan membuat kita mampu memiliki pengetahuan yang benar. Yang kedua, afektif. Bertekun dalam pengajaran itu bukan hanya belajar tanpa menyentuh hatinya. Dia sampai harus menghasilkan nilai-nilai kehidupan dalam kehidupan kita. Sehingga nilai-nilai itu akan mendasari, mempengaruhi cara kita berbicara, bertindak, dan kita akan berbeda dengan dunia. Orang yang tekun dalam pengajaran akan terimplementasi atau diekspresikan lewat cara bicaranya, bagaimana dia berfacebookan, bagaimana dia bermedia sosial. Karena apa? Ada nilai-nilai yang mempengaruhi paradigma hidupnya. Karena apa? Karena kebenaran itu mengubah konsepnya dan menghasilkan nilai, dan nilai itu membentuk karakternya. Dan yang berikutnya, bertekun dalam pengajaran sampai akhirnya psikomotorik. Mereka bukan hanya mengetahui, tetapi belajar mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga bukan hanya pintar memperkatakan, tetapi melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, Roh Kudus akan membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran ketika kita mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus tidak akan membisikkan sesuatu kepada kita tentang kebenaran kalau kita nggak belajar kebenaran lewat firman Tuhan. Tapi Roh Kudus akan memberikan iluminasi terhadap firman Tuhan yang kita baca, memberikan pencerahan sehingga kita menangkap pesan Tuhan. Oh, ini ternyata maksud Tuhan lewat firman Tuhan ini. Itu namanya bertekun dalam pengajaran. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus, gereja yang mau terus belajar. Mereka juga ada gereja yang berdoa dan memuji. Mungkin hari ini kita belum bisa berkumpul bersama, berdoa dan memuji, tapi saya yakin di rumah kita berdoa, kita memuji Tuhan. Memuji bukan hanya lewat nyanyian, tapi lewat tindakan kita. Hubungan kita dengan Tuhan juga secara vertikal adalah takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang takut kepada Tuhan. Mari kita jangan mengkultuskan gereja saja, tapi kita mari juga menjadikan rumah kita juga tempat kita menghormati Tuhan, menjadikan
pekerjaan kita, tempat kita menghormati Tuhan, menjadikan kemanapun kita pergi itu adalah tempat di mana kita bisa menghormati Tuhan. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus menghormati Tuhan di mana saja di dalam kehidupannya, lewat pikirannya, lewat tindakannya, dan perbuatannya. Secara horizontal, mereka gereja yang berkumpul dan bersatu. Berkumpul bersama itu biasa permulaan, tetapi bisa tetap bersama di dalam perbedaan itu kemajuan. Dan kalau bisa bekerja sama itulah keberhasilan. Gereja bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tetapi akan menghasilkan saling menajamkan satu sama lain. Ada istilahnya rambut bisa sama hitam, tapi hati siapa yang tahu. Orang bisa berkumpul bersama, tapi di hatinya ada kebencian. Gereja bukan sekedar hanya berkumpul, tetapi gereja harus memusatkan perhatian pada hal yang menyatukan, bukan hal yang memisahkan mereka. Kalau kita pikir-pikir perbedaan kita dan kita fokus pada perbedaan, gak bisa kita berkumpul bersama. Tapi karena kita berpikir kita satu di dalam Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, berbeda marga, berbeda latar belakang, suku, berbeda jenis kelamin, berbeda pengalaman, pendidikan, tapi kita sama-sama anak Tuhan, sehingga itu membuat kita bisa bersatu. Gereja yang bersatu adalah gereja yang di dalamnya ada kesehatian dan ketulusan. Sehati sepikir mempunyai arti tidak membeda-bedakan, tetapi menanamkan rasa kesatuan dalam hati jemaat dan pemikiran. Mari kita tidak membeda-bedakan. Kita berharap di gereja kita ini dari berbagai suku, kaum dan bahasa ada di sini. Kita nggak membedakan suku, kita nggak membedakan latar belakang, kita nggak membedakan strata sosial, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Ada kesehatian, memiliki pemahaman yang sama tentang kehidupan sebagai anak Tuhan. Dengan kesehatian sepikir akan terhindar dari hotel, hosom, teal, elat, latih. Kita tahu, membalas kasih dengan kebencian itu adalah kejahatan. Membalas kasih dengan kasih itu manusiawi, standar, biasa. Tapi membalas kebencian dengan kasih baru itu ilahi. Itulah tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita belajar bagaimana gereja mula-mula dipenuhi Roh Kudus. Mereka adalah orang-orang yang saling sehati, yang mereka berkumpul bersatu. Mereka boleh bersama-sama menjadi gereja yang kuat. Mereka tidak berusaha menjauhkan diri dari persekutuan, tapi mereka mendekat kepada persekutuan itu sehingga mereka boleh berdampak. Yang kedua, ciri gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah gereja yang melayani atau diakonia. Kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 dan 34 di Kisah Rasul 4, saling memberi dan rela berkorban, belajar untuk memberi. Artinya mereka tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Ada kasih persaudaraan yang nyata. Philadelphia, kasih persaudaraan. Suatu kelompok yang saling mempedulikan. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus bukan gereja yang egois, memperkaya diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Bahkan kita baca, mereka bergantian memecahkan roti. Artinya mereka belajar melayani satu sama lain. Mereka belajar merendahkan diri. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak pelit, tapi suka memberi, suka membantu, suka melakukan kebaikan. Itu gereja dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi yang penuh kasih, sehingga ketika kita dipenuhi pribadi yang penuh kasih itu memampukan kita mampu memberi dan rela berkorban. Rela berkorban untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, rela berkorban supaya jemaat-jemaat yang lain juga diberkati seperti yang kita lakukan dengan Philadelphia Peduli. Kita rela berkorban. Mungkin kita pun masih kekurangan, tapi kita rela berkorban. Yang terakhir, menjadi saksi, marturia. Menjadi saksi artinya kita punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Bukan sekedar kesaksian diberkati. Seringkali kita bicara kesaksian, doa yang dijawab, pergumulan yang dijawab. Tapi biarlah kesaksian kita bukan hanya sekedar sampai di situ. Tapi bagaimana Tuhan mengubahkan kita. Ada karakter yang diubahkan. Dulu, sekarang, ada perubahan yang signifikan. Ya, kita melihat bagaimana gereja yang dipenuhi Roh Kudus, gereja yang berubah di dalam karakter mereka. Mereka memiliki karakter ilahi, menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Yang dulunya mungkin arogan, yang dulunya mungkin kasar sama istri, kasar sama anak-anak, suka main tangan, sekarang tidak. Yang dulunya memboroskan uang, wah nggak bisa ngelola uang dengan baik, tapi ketika hidup dipenuhi Roh Kudus, wah bijaksana mengelola. Itu
itulah perubahan yang disebabkan oleh dipenuhi Roh Kudus. Maafkan saya, dipenuhi Roh Kudus bukan hanya kita bisa berbahasa roh, tetapi dipenuhi Roh Kudus berarti ada perubahan dalam diri kita. Oleh karena itu mari, ketika kita dipenuhi Roh Kudus juga kita ada kemampuan untuk menghadapi kehidupan ini. Kalau istilah saya katakan daya tahan untuk menderita. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu membuat gereja mampu bertahan di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi. Tentu penderitaan itu karena kebenaran, bukan karena ulah sendiri, tapi karena mempertahankan prinsip, mempertahankan iman di tengah-tengah kondisi yang mungkin bertentangan. Ketika kita mampu mempertahankan, itu namanya daya tahan yang diberikan oleh Roh Kudus bagi kita. Sama seperti Stefanus, kita boleh bayangkan dilempari dengan batu, dirajam dengan batu, dan dia masih berani berkata, ampunilah mereka. Kenapa dia mampu? Karena Roh Kudus. Kita mampu bertahan di dalam penderitaan karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang mendampingi kita. Oleh karena itu, mari kita serahkan hidup kita. Mari kita berkata, Roh Kudus, pimpin aku. Roh Kudus, penuhi aku. Roh Kudus, tuntun aku, bimbing aku. Aku tak mampu kalau Engkau tidak menyertaiku. Bahkan Puji mengatakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak berani jalan sendiri. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, seluruh jemaat-Mu yang hari ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa biarlah setiap umat-Mu dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami melihat kehidupan yang berbeda. Hidup penuh dengan pengajaran firman Tuhan. Hidup yang bertumbuh, berkarakter dan berbuah. Bahkan kami menjadi saksi yang pertama di keluarga kami, di gereja kami, di masyarakat, di pekerjaan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga nyatalah Roh Kudus itu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.